Selamat pagi Bapak Ibu siswa-siswi SMK Immanuel yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama secara online Tuhan. Biarpun dari rumah masing-masing, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita dengan segenap kerendahan hati kita boleh mempersiapkan hati untuk memuji Allah kita. Ibadah kita pada pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati pikiran kita di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita berdiri sama aja kita untuk memuji Tuhan. Dan ini lagu hormat bagi Allah. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih pemberian Tuhan yang mulai menyertai kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua itu adalah berkat pimpinan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semua itu adalah berkat kasih pemberian Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami dengan firman Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa disegarkan, kami senantiasa dipulihkan dalam kerohanian kami Tuhan. Karena kami mulai hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ibadah SMK Immanuel pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan kita dengan sebuah lagu Bless the Lord, 10,000 Reasons. My soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your heart.
comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Baik kedua. You're easy in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ya, kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan kita, memuji kebesarannya, meninggikan namanya. Dengan puji-pujian yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bait ketiga. And on that day when my strength is falling, the end of fear and my time has come, till my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. One more, listen now. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Ya, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Kita terus memuji Tuhan dan kita akan persiapkan hati kita untuk segera mendengar firman Tuhan. Kita akan sebuah pujian menyenangkan-Mu. Ini lagu lama, tapi mungkin agak jarang dinyanyikan. Bila kita boleh juga belajar lagu-lagu lama dan kita boleh terus memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulusan lalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Musik saja. Ya, dalam hidup kita boleh terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan akan kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka selain jalan, kita terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Tuhan, hanya itu kerinduanku. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya penginjil Agus. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan murid-murid semua. Pada kesempatan ini kita akan kembali sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu dan murid-murid semua, kita tentu tidak asing dengan istilah teknologi 4.0 ya. Jadi istilah ini sebenarnya adalah satu istilah yang mengacu kepada revolusi teknologi industri, dan pada saat ini sudah sampai pada tahapan yang keempat. Dan tidak bisa kita sangkal mulai awal munculnya revolusi industri sampai pada tahapan yang keempat ini, bersamaan itu juga terjadi perubahan-perubahan pola hidup manusia. Nah, revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Internet of Things. Artinya apa Internet of Things atau IoT? Internet of Things itu artinya internet segala-galanya. Ya, di mana
dunia yang begitu luas saat ini sudah terhubung, terkoneksi sedemikian rupa. Semua aktivitas berbasis internet, ya, berbasis koneksi internet, mulai dari sistem remote, ya, maupun juga pelayanan untuk penyimpanan data atau cloud storage, ya, kita tidak asing juga dengan istilah ini, cloud storage, maupun juga promosi-promosi yang lainnya, semua berbasis koneksi internet. Nah, revolusi industri 4.0 ini dipenuhi dengan bermunculannya berbagai jenis teknologi inovatif, ya, yang sangat memudahkan kehidupan manusia, sehingga hidup itu terasa seperti begitu efektif, begitu efisien. Bahkan tidak hanya itu, ya, revolusi industri 4.0 juga menghadirkan satu perubahan-perubahan di dalam manusia itu sendiri, di dalam berpikir, ya, di dalam berpikir maupun juga menjalin satu relasi, bahkan juga dalam menjalani kehidupan sosialnya, bahkan juga kehidupan ekonomi. Bapak Ibu dan murid-murid sekalian, dari semuanya ini kita bisa melihat, ya, revolusi industri 4.0 khususnya semakin membuka mata kita, ya, untuk melihat bahwa dunia ini bergerak begitu cepat sekali. Bahkan juga menyadarkan kepada kita tentang kebesaran Tuhan yang mengaruniakan kepada manusia kemampuan berpikir, berkarya sedemikian rupa hingga menciptakan satu teknologi-teknologi yang begitu canggih yang mendatangkan banyak manfaat dalam hidup manusia. Ya, baik itu manfaat yang positif maupun juga dampaknya negatif. Nah, dampak dari positif dari teknologi 4.0 ini tentunya adalah seperti tadi yang ada saya singgung, ada begitu banyak kemudahan-kemudahan, ya. Kita bisa menjalin satu koneksi, ya, relasi yang begitu luas dengan berbagai orang di belahan dunia, dan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lainnya yang bisa kita dapatkan. Namun juga tentunya ada dampak negatif dari teknologi 4.0 ini, ya. Seperti tadi saya katakan, ya, Internet of Things, internet segala-galanya. Ya. Apapun yang kamu butuhkan, internetlah jawabannya. Apapun yang kamu butuhkan, tanyakan pada Mbah Google, ya, itu istilah-istilah. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun hati-hati, ya, karena ini bisa menjadi satu jebakan. Jebakan apa? Pemberhalaan, ya. Internet of Things, segala-galanya internet. Ini berbahaya karena bisa jatuh dalam satu jebakan pemberhalaan. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 tadi yang sudah kita dengarkan, ya, berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Amsal ini ditulis dengan tujuan yaitu supaya orang yang memperhatikan firman Tuhan, mereka memperoleh atau memiliki pengetahuan, mereka juga bisa memiliki pengertian sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima berkata, bagilah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ya. Jadi perintah Tuhan yang pertama adalah dari ayat firman Tuhan itu adalah mendengar. Nah, mendengar di sini bukan sekedar hanya kita dengar begitu saja, tetapi mendengar yang dimaksud di sini adalah memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menambah pengetahuan yang benar dan akhirnya memiliki pengertian-pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Nah, apa yang perlu diperhatikan, ya? Firman Tuhan memberikan perintah, ya, untuk kita memperhatikan firman Tuhan. Apa yang perlu diperhatikan sih? Yang perlu diperhatikan yaitu hidup takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini bukan takut seperti perasaan pada umumnya, takut terhadap sesuatu atau keadaan, misalnya takut gelap, takut ketinggian dan lain sebagainya. Takut di sini menitik beratkan pada satu sikap untuk menghormati, mengagumi Tuhan. Sehingga setiap orang harus menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu dan murid-murid sekalian, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya adalah bahwa Tuhan itu adalah sumber, dia adalah pusat pengetahuan, pusat hikmat itu sendiri. Apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Pengetahuan dan hikmat itu seperti teori dan praktek, ya. Hikmat tanpa pengetahuan itu buta, ya. Demikian juga halnya dengan praktek tanpa teori itu buta. Namun pengetahuan tanpa hikmat itu munafik. Demikian halnya dengan teori tanpa praktek itu juga munafik, ya. Tuhan Yesus seringkali mengecam orang Farisi ahli Taurat. Mereka banyak tahu tentang firman Tuhan, mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak menghidupi. Nah, mereka itulah orang-orang yang dikatakan buta, mereka yang munafik. Jadi kita harus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Wujudnya, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memperhatikan firman Tuhan, ya, memperhatikan firman Tuhan. Baik ketika engkau mendengar ataupun membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu. Tujuannya apa? Supaya engkau memperoleh pengetahuan, punya pemahaman, ya, punya pengertian. Selanjutnya apa? Firman Tuhan menghendaki selanjutnya adalah supaya itu dilakukan, tidak cuma dibaca, direnungkan, tetapi juga dilakukan, sehingga memperoleh hikmat. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang bijaksana. Dapat juga dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, ya, di dalam keadilan, di dalam kejujuran. Karena apa yang dia baca, ya, yang dia mengerti, dia hidupi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid sekalian, nah, dunia ini semakin bergerak begitu cepat sekali, ya, begitu cepat. Bahkan era industri 4.0 akan semakin cepat lagi, ya. Saya tidak tahu, mungkin selanjutnya ada 5.0 mungkin. Tetapi kita lihat ini pergerakannya begitu cepat. Dunia akan terus mengejar impian-impiannya dan menjadi semakin sibuk dan terbuai di dalam kenikmatan hasil dari kemajuan teknologi. Teknologi akan menjadi jawaban atas segala-galanya. Namun teknologi tetaplah teknologi, hasil rekayasa manusia. Ya, sekalipun teknologi dapat menjadi teman yang baik, ya, dengan kecanggihan dan otomatisasinya dalam segala hal, sebagaimana manusia yang merekayasanya begitu terbatas, demikian pula dengan teknologi, hasil karya manusia juga terbatas. Di balik semuanya itu teknologi tetap terbatas. Jika di masa depan, ya, teknologi menjadi jawaban untuk segalanya, namun teknologi tidak akan pernah dapat menjawab kebutuhan batiniahmu, ya, kebutuhan batiniahmu, yaitu kebutuhan yang sejati akan apa? Damai sejahtera, akan sukacita dan keselamatan jiwamu. Justru jika tidak engkau sikapi dengan benar, ya, engkau akan menyandarkan seluruh hidupmu pada teknologi, ya. Engkau akan diseretnya semakin menjauh, ya, semakin menjauh dari Tuhan. Teknologi hanya dapat memenuhi, kalau bisa saya katakan itu adalah bagian kulit luarnya saja. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah teknologi dengan segala kecanggihannya telah sedemikian berkuasa, ya, dan seakan-akan mengatur hidupmu sedemikian rupa, dan engkau menggantungkan hidupmu kepada teknologi? Apakah teknologi telah menjadi segalanya, bahkan menggeser Tuhan dari hidupmu, dari hatimu? Bapak, Ibu, dan murid-murid sekalian, jujur memang kita membutuhkan teknologi. Kita hidup di era teknologi yang begitu canggih. Bahkan dunia ini sudah terhubung, ya, terkoneksi sedemikian rupa. Nah, semua yang kita cari mudah kita dapatkan, ya, sangat mudah. Tapi ingatlah bahwa teknologi bukanlah Tuhan, ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Hormatilah Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena daripadanya lah hikmat dan pengetahuan manusia. Dari Tuhan semuanya. Itu pemberian Tuhan. Jadi Tuhan yang harus ditakuti, Tuhan yang harus dihormati, ya. Bukan teknologi. Jadi gunakanlah teknologi dengan segala kecanggihannya itu.
dengan bijaksana, dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan. Gunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan teknologi untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Ingatlah, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana, yang menjadikan Tuhan itu segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Berbeda dengan orang yang bodoh yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu orang yang tidak takut akan Tuhan, yang menjadikan hal-hal yang sifatnya materi, lahiriah, lebih dari segala-galanya, lebih dari Tuhan bahkan. Hiduplah takut akan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.